Bismillahirrahmanirrahim. Al-asbabul ba'isatu 'alal ghibati. Penyebab yang mendorong orang melakukan ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Ada beberapa poin, minha diantaranya at-tashaffi, yaitu meluapkan kebencian dalam hati. Wadzalika idza jara sababu ghadabin bihi alaihi, dan itu bisa berlaku menjadi sebab kemurkaan, kemarahan seseorang kepadanya. Idza haja ghadabuhu fayatashaqqa atau fayatashaffi, apabila muncul kemarahan pada seseorang, maka dia melampiaskan kebencian itu bidzikri masawihi, dengan menyebutkan kejelekan orang yang dia marahi. Fasabaqal lisanu ilaihi bitab'i, maka menjadi tabiat lisan itu illam yakun sammadinun wazi'un. Kalau orang itu tidak mampu melakukan mengedepankan agamanya, yang mampu menghalangi bagi dirinya untuk tidak berghibah, maka dia akan jatuh kepada tabiat senang berghibah kepada orang lain. Wa qad yamtani'u tashaffi, dan sungguh telah mencegah melampiaskan kebencian terhadap orang lain itu al-ghaiza indal ghadab, yaitu rasa dendam apabila dia memiliki kemarahan. Fatahtakinul ghadabu fil batini, maka tertahan kemarahan itu dalam jiwanya. Fayasiru hiqdan sabitan, maka jadilah ia orang yang dengki secara permanen. Fayakunu sababan daiman li dzikril masawi'i, maka itu menjadi sebab selamanya orang akan menceritakan keburukan orang lain. Fal hiqdu wal ghadabu minal bawa'isil 'azimati 'alal ghibati, maka hikit, kebencian itu, kebencian dan kemarahan itu adalah motivasi yang paling dominan dalam rangka orang berghibah terhadap orang lain. Ini poin yang pertama. Jadi orang ghibah itu sebabnya adalah karena dia punya kemarahan, sementara membalas kemarahan secara langsung tidak mampu, maka dia dengan cara menyeritakan keburukan orang itu kepada orang lain, dan itu sebagai bentuk kepuasan ya, atas kemarahan terhadap orang tersebut. Sanian, yang kedua, wa minha, dan diantara penyebab ghibah muwafaqatur rufaqai wa musa'adatuhum 'alal kalami, yaitu kesetiakawanan ya, dan membantu dalam kesetiakawanan itu atas perkataan, atas omongan. Fa innahum idza kanu yatafakkahuna bi dzikril a'radi, karena apabila mereka itu senang untuk menyebutkan bagian-bagian dari keburukan orang lain, fayara annahu law ankara alaihim, lalu orang ini melihat bahwa itu sebuah kemunkaran tetapi dia tidak mampu menghindari, au qata'al majlisa istasqaluhu, atau misalnya dia akan pergi dari perkumpulan itu terasa berat, wa nafaru anhu,
dan ingin lari daripada pembicaraan itu sulit, fayusa'iduhum, maka dia mau tidak mau menjadi musa'adah, ya, menjadi membantu membantu untuk ikut berghibah. Wa yara, dan dia berpendapat dzalika min husnil muasyarati, ini cara pergaulan yang baik. Wa qad yaghdabu rufaqa'uhu, dan sungguh marah kawan itu, fayattaru, maka terpaksa dia terhadap kawannya, ila ayyaghdaba li ghadabihim, ikut-ikutan untuk marah terhadap yang dimarahi oleh kawannya, idharan lil musahamati fis sarra'i wad dharra, sebagai bentuk menunjukkan tenggang rasa, ya, baik suka maupun duka. Fayakhudu ma'ahum fi dzikril uyubi wal masawi'i, maka dia tenggelam dalam membicarakan aib, kekurangan dan keburukan orang lain. Jadi sebetulnya kita nggak ikut-ikutan, tapi di kalangan orang itu sedang ada orang membicarakan keburukan si A. Nah, kita ada di situ. Sementara kita ini orang ikutan lah, bukan orang yang kelompok terhormat di situ. Padahal kita tahu bahwa mereka sedang membicarakan keburukan terhadap si A. Kita tahu ini kesalahan, ini dosa ini. Cuman serba salah. Kalau mau diem aja dianggap tidak ada setia kawan. Kalau misalnya tiba-tiba mau putus kalimat nasihatin, siapa kita? Kalau tiba-tiba harus keluar meninggalkan perkumpulan itu, nggak pantas juga. Akhirnya mau tidak mau menunjukkan rasa kesetia kawanannya, ya, yaitu husnul muasyarah. Kemudian dia nimbrung, ikut mengiyakan, ya, apa yang sedang dibicarakan dalam kelompok itu. Kejadian nggak yang seperti ini? Kita lagi duduk nih di majelis itu, tiba-tiba ya pentolan kita ngobrolin, ya, keburukan orang lain. Kita serba salah. Mau nasehatin kagak pantes, mau ninggalin kayaknya nanti dianggap tidak setia kawan, ya. Ujung-ujungnya untuk menunjukkan kesetia kawanan, akhirnya ikut, ya, nambah-nambahin, ya, pembicaraan keburukan terhadap orang lain. Bener kan? Coba katain dia bagaimana? Iya bener, emang begitu sih. Nah, padahal sebetulnya dia tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan, sebuah dosa. Salisan, yang ketiga, wa minha iradatut tasannu'i wal mubahati, wa huwa ay yarfa'a nafsahu bitanqisi ghairihi. Yang ketiga adalah orang itu melakukan kepura-puraan dan melakukan al-mubahat, ya, berlebih-lebihan, yaitu dengan cara mengangkat dirinya dan merendahkan orang lain. Jadi dalam perkumpulan, supaya orang itu punya nilai, ya, maka dia mengangkat dirinya dengan cara menceritakan keburukan orang lain. Si fulan itu, biar kata dia sekarang itu kedudukannya jadi apa, saya mah tahu, ya, kartunya sama saya, ya. Maka jangan terlalu menyanjung dia, jangan terlalu percaya sama dia. Saya tahu kartunya dia, diantaranya A, B, C, D misalnya. Nah, ini tujuan dia adalah ingin mengangkat dirinya seolah lebih terhormat dan merendahkan orang lain. Ghibah bisa jadi penyebabnya adalah
hal yang seperti itu. Rabi'an, yang keempat, wa minha al-hasad. Di antara penyebab ghibah adalah hasud. Hasud itu mempengaruhi orang lain supaya orang itu tidak menyenangi kepada dirinya. Wa huwa ayyahsuda man yusnin nasu alaihi, yaitu ini orang hasud terhadap orang yang dipuji-puji oleh banyak orang. Wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai pada orang yang dipuji ini. Wa yukarrimunahu, dan memuliakan orang yang dipuji-puji. Fayuridu zawala tilkan ni'mati anhu, maka dia menghendaki supaya hilangnya kenikmatan pada orang yang dipuji. Fala yajidu sabilan ilaihi, maka tidak ada jalan bagi dirinya illa bil qadhi fihi hatta yakuffu anis sana'i alaihi wa ikramihi, sehingga orang itu berhenti untuk memuji kepada orang yang dimaksud dan akhirnya memuliakan kepada dirinya. Li'annahu yusqalu alaihi dzalika, karena itu adalah merasa berat bagi dirinya. Jadi kadang begini, ini kadang terjadi. Ini orang sedang ngobrol di hadapan guru misalnya, tapi memuji-muji guru yang lain. Ini hal yang seperti ini sebetulnya nggak boleh. Dia lagi berada di hadapan gurunya, tapi kemudian dia memuji-muji setinggi langit terhadap guru yang lain. Pasti itu guru punya perasaan, gimana sih dia kan belajar sama saya, kenapa yang dipuji orang lain? Atau misalnya dia sedang berhadapan dengan orang yang sering memberi kepada dia, lalu dia menceritakan kedermawanan orang lain, setinggi langit dia cerita. Maka orang itu kemudian punya perasaan, ini orang nggak beres ini. Selama ini yang bantu saya, yang nolong saya, yang diceritakan kebaikan orang lain. Hal yang seperti itu bisa menimbulkan bagaimana caranya ini orang mempengaruhi orang lain supaya tidak memuji-muji pada orang lain, lalu kemudian hanya memuji kepada dirinya. Caranya bagaimana? Menceritakan kejelekan orang yang sedang dipuji supaya pujiannya menjadi hilang. Jangan begitu, ente aja belum tahu, saya mah tahu dia itu seperti apa, tadinya bagaimana, sekarang bagaimana. Sekarang aja kelihatannya begini. Jangan terlalu muji dia dah gitu. Padahal itu karena ada hikit, ada hasud dalam dirinya, ada perasaan gak suka kalau ada orang lain yang dipuji-puji. Ada perasaan dalam diri orang ini, orang lain tidak ada yang boleh lebih bagus dari saya. Maka kalau nampak kebagusan orang lain, nampak kebaikan orang lain, oleh dia dikanter dengan menceritakan keburukan orang itu. Akhirnya perlahan-lahan orang itu ditinggalkan, dan kemudian memuji kepada orang yang sedang menghasut terhadap orang lain. Khamisan, yang kelima, wa minha, penyebab dari orang itu berghibah, al-la'bu wal hazlu, main-main dan senda gurau. Wa tasjiyatul waqti bidhahki,
dan menghabiskan waktu dengan mentertawakan orang lain. Fayadhkuru uyuba ghairihi, maka dia menyebutkan kekurangan-kekurangan orang lain, aib orang lain, bima yadhakun nasu, agar supaya ya, orang-orang mentertawakan, atau bima yudhikun nasu, supaya kemudian ditertawakan oleh orang lain, ala sabilil muhakati wa ta'ajjubi, dengan cara menceritakan ya, pada orang lain ya, wa ta'ajjubi, dan sikap keheranan terhadap orang lain. Jadi memang orang ini senang senda gurau. Kalau orang senang senda gurau dalam perkumpulannya, dia akan mencari pasal, mencari judul supaya dia itu ditertawakan oleh orang lain. Dia membuat lawakan-lawakan, yang lawakan-lawakan itu menjadi bahan tertawaan orang lain. Sayangnya lawakannya itu adalah dia menceritakan aib kekurangan orang lain. Kalau lawakannya tidak ada kaitan dengan ghibah, ya silahkan, sepanjang tidak berlebihan. Kalau orang melawak berlebihan sehingga orang itu banyak tertawa, akan sampai kepada larangan dari Rasulullah SAW, akan sampai kepada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Falyadhaku qalilan wal yabku katsira." Ya. Hendaknya kamu tertawa itu sedikit dan lebih banyak menangis. Tertawa sedikit pada bagian-bagian yang memang tidak lucu-lucuan, tapi kadang membuat kita tertawa. Misalnya melihat satu peristiwa yang lucu yang sudah terlewatkan oleh kita, kadang kalau terlintas di pikiran kita, di benak kita, kita suka tertawa sendiri. Nah, ya itu wajar seperti itu. Tapi kalau misalnya melihat aib orang lain, ya, lalu dijadikan bahan tertawaan, ya itu sudah masuk pada kategori ghibah. Ya. Misalnya lagi lewat ada hal yang dilihatnya itu tidak bagus gitu. Misalnya ada pasangan suami istri ya, sedang lewat ya, suaminya ganteng, putih, bersih ya, perempuannya hitam, bulat, pendek itu misalnya. Kemudian ketika sudah lewat ya, karena dia berdua, dia nyolek temannya, kamu lihat nggak tadi itu pasangan suami istri, ya nggak serasi banget nah dilihatnya misalnya. Padahal cakep jelek semua ciptaan Allah ya. Kalau kita menjelekkan ciptaan Allah yang jelek ya, maka tentu ini menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita hidup ini ketemu orang cakep ya, bisa jadi dosa, ketemu orang jelek juga bisa jadi dosa. Ketemu orang cakep ya, mata kita nggak berkedip, dosa itu ya. Sahabat Ali aja waktu masih bujangan lihat perempuan cakep, ketika kepalanya ngikutin jalannya tuh perempuan sampai begini, itu ditepuk pundaknya sama Rasulullah. Ya Ali, lakal ula wa alaikas saniyah. Ali, ya pandangan pertamamu pahala, pandangan berikutnya adalah dosa. Tadi timbang tuh sama malaikat ya. Maka kadang-kadang yang suka menjadi repot kalau guru laki-laki ngajar sama jamaah perempuan, nah, itu kadang jadi repot ya. Kalau guru-guru zaman dulu itu pakai satir, pakai penutup. Kalau guru zaman sekarang kalau mau menggunakan cara itu dibilangnya kuno. Akhirnya ya berhadapan langsung ya, guru sama
jamaah perempuan. Maka saya kalau ngajar jamaah perempuan, saya bilang, ibu-ibu dandananya jangan menor ya, saya pingin dapat pahala. Tapi kalau ibu-ibu dandannya menor, saya ngajar ya, sementara mata ini ya jadi sebab dosa, nanti malaikat timbang-timbang nah, ya. Misalnya pahala saya ngajar cuman 10 ya, dosa saya melotot melihat ya ibu-ibu, dosanya 20, rugi saya. Falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Ketawa itu sedikit, tapi banyak-banyak menangis. Artinya banyak merenungkan perjalanan kita. Rasulullah juga menyampaikan, la tuksirud dhahka fa inna dhahak tumitul qulub. Jangan banyak ketawa, sebab tertawa itu bisa menjadikan sebab matinya hati. Apalagi kemudian tertawanya dibuat-buat dengan cara menyebutkan aib orang lain ya, menyebutkan kekurangan orang lain dijadikan bahan untuk candaan. Yang keenam, wa minha as-sukhriyatu wal istihza'u istihqaran lahu. Penyebab orang itu berghibah, membicarakan keburukan orang lain adalah as-sukhriyatu wal istihza', yaitu ada dorongan kesombongan dalam diri dan merendahkan orang lain, mengejek orang lain, istihqaran lahu, dengan cara mengecilkan ya, menganggap kecil orang lain. Wa man sya'uhu, dan sumber dari sikap ini adalah at-takabburu wastijhalu al-mustahzi ya, sumbernya adalah ada kesombongan dalam diri dan menganggap rendah, menganggap bodoh ya, terhadap orang lain dengan cara menghina kepada orang lain. Siapa penceramahnya? Ustadz Anu, dia paling juga keluarnya begitu-begitu doang gitu. Dia ilmunya aja gak ada, suruh ceramah misalnya gitu. Nah itu takabur, ada kesombongan dalam diri ya. Coba dah besok lusa ya, undang dia, undang saya, saya ceramah, dia ceramah, ntar jamaah suruh menilai cakepan siapa ceramahnya, misalnya begitu. Kita sedang tidak ada undangan khutbah ya. Kita datang ke masjid, lalu khotibnya ya, murid kita, atau khotibnya orang yang tidak terlalu terkenal ya. Begitu sampai dia tadinya memendingan gua aja yang naik jadi khotib. Nah itu namanya at-takabbur wal istihal al-mustahzi. Selesai Jumatan dia ketemu temen ya, tadi sholat Jumat di mana? Al-Ittihad. Khotibnya siapa? Mendingan gua mestinya yang naik ya. Kata temennya, iya ya, ente kan lebih pinter, lebih bisa daripada dia. Nah ini contoh-contoh munculnya ghibah. Ada kesombongan dalam diri sehingga menghinakan orang lain. Padahal kebaikan itu boleh berangkat dari siapa saja ya. Kebaikan boleh berangkat dari siapa saja. Kalau itu bentuknya kebaikan, maka kita harus ambil ya. Ya, kalau kata Gus Dur, sekalipun keluar dari pantat ayam, kalau keluarnya telur, ambil ya. Kalau keluarnya telek, tinggal. Omongan itu dari anak kecil, tapi ini kebaikan, manfaat, ya kita ambil, kita jadikan sebagai pelajaran. Omongan ini dari orang awam biasa ya, tapi bernilai kebaikan, ambil. Apa kalau kata sahabat Ali itu, undur
ilal maqal wala tandur ila man qal. Ya. Lihat apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang bicara. Nah, orang kita kadang masih terpengaruh kepada siapa, bukan apa yang dibicarakan. Ini as-sukhriyah wal istihza, istihqaran lahu, ya, mengecilkan, merendahkan orang lain. Kemudian yang ketujuh, wasammata asbaba wasammata asbabun ghamidatun fiha dasaisun lisyaitan. Dan sammat, ya, ada lagi selain 6 poin yang dibahas tadi. Kalau 6 poin yang dibahas tadi muncul dari syahwat dirinya, tapi yang ketujuh ini muncul dari perangkap setan. Ghamidatun fiha dasaisun lisyaitan, yaitu samaran, ya, terhadap apa itu ghibah yang berangkat dari perangkap setan. Jadi setan menyamarkan, kelihatannya kebaikan, tapi sesungguhnya di situ ada dosa. Wahya ayyadhkura isma insanin fi halati ta'ajjub. Ayyadhkura isma insanin fi halati ta'ajjub awir rahmati wal ghadabi lillahi ta'ala. Menyebut keadaan orang lain sebab heran atau sebab kasihan, tapi di situ menimbulkan kemurkaan Allah. Fayaqulu masalan, ya, umpamanya orang ngomong, ta'ajjabtu min fulan kaifa yajlisu baina yaday fulanin wa huwa jahilun. Saya heran sama si fulan, gimana sih dia, ya, kenapa dia duduk di tengah-tengah orang-orang bodoh, ya. Fayakunu ta'ajjubuhu minal munkiri li sidqihi, maka jadilah, ya, keheranannya itu adalah termasuk memungkiri atas kebenaran yang ada pada si fulan yang dimaksud. Saya heran sama si fulan itu, kenapa dia duduknya sama orang-orang bodoh begitu, ya. Nah, dia ngomong sama orang lain seolah-olah mengangkat si fulan mestinya tidak duduk di majelis itu, tetapi hakikatnya dia mengatakan bahwa emang kelasnya si fulan di situ, maka pantas dia duduk di tempat orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Nah, ini kelihatannya sebuah kebaikan, tapi sesungguhnya di sini ada ghibah terhadap orang lain. Au yaqulu, atau misalnya orang mengatakan, miskinun fulanun ghammani amruhu wa mabtuliya bihi wa huwa sadiqun fil ightimam. Miskinun fulanun, ya, si fulan itu kenapa miskin, ya. Ghammani amruhu, saya ikut bersedih hati, ya, atas urusan yang ada pada dia. Wa mabtuliya bihi, kenapa dia diuji dengan kemiskinan. Wa huwa shadiqun fil irtimam, padahal dia orang baik. Saya kasihan sama si Anung, ya. Kenapa dia hidupnya susah, miskin. Ujiannya berat banget, dia pakai miskin begitu, ya, padahal dia orang baik. Ada salah apa dia, ya. Nah, ini kelihatannya ada rasa simpati, tapi sesungguhnya mentari. Ya, ada simpati, ada mentari, itu mah pulsa. Ya, kelihatannya ada rasa simpati, tapi sesungguhnya menghinakan pada orang itu. Dosa apa dia diuji kayak begitu. Nah, atau misalnya dengan kalimat lain,
untung saya nggak diuji kayak dia. Ya. Dia ujiannya berat banget tuh. Ya. Dosa apa dia diuji begitu? Nah itu kan seolah-olah saya tidak diuji karena tidak punya dosa, sementara si fulan diuji karena punya dosa. Ini kadang terjadi seperti itu. Maka kalau ada ujian yang sedang menimpa terhadap orang lain, kalimatnya, ya Allah, ya Engkau berikan dia kesabaran supaya dia lulus ujian. Udah begitu aja. Jangan kemudian dosa apa dia ya, salah apa ya, ujiannya kok sampai begitu. Untung dia yang diuji bukan saya. Seolah-olah dirinya orang bersih, orang baik. Nah ini kerjaan setan begitu, mempengaruhi jalan pikiran orang sehingga menganggap dirinya benar, bagus, dan menganggap orang lain jelek. Wakada, dan demikianlah qad yaghdabu ala munkarin ya qarifahu annasu fayadharu ghadabuhu wa yadhkuru ismahu. Dan demikianlah sungguh menjadi kemarahan atas keingkaran orang yang melakukannya ya. Maka muncul kemarahan dalam diri dan menyebutkan ya, dengan menyebutkan nama orang itu. Jadi kalau misalnya sedang membahas ya, orang lain yang sedang kena musibah, dia itu minta pendapat sama kita atau dia minta nasihat sama kita ya. Kalau kita sekedar cerita-cerita tentang ya musibah orang lain yang tidak disebutkan nama orang itu, boleh-boleh aja ya. Ya biar bagaimana, ente masih beruntung karena apa? Badan masih sehat, musibahnya hanya kehilangan sepeda motor misalnya gitu. Ada orang lain yang musibahnya lebih berat, sudah motornya ringsek, hancur, orangnya di rumah sakit misalnya begitu. Tanpa menyebut orang yang dimaksud boleh ya, karena untuk menguatkan hati orang yang sedang kena musibah. Tapi kalau mendingan ente ya musibahnya motor hilang doang, no si anu no motornya udah ringsek, dianya kakinya patah di rumah sakit, apa nggak ngenes. Nah itu namanya juga termasuk riba. Wal wajibu fi dzalika satru ismihi wa adamu idharihi ala ghairihi. Maka wajib bagi kita terhadap hal-hal yang seperti itu adalah menyembunyikan nama orang itu dan membahasakan tidak pada tempatnya, tempat dan nama orang yang dimaksud, adamu idharihi ala ghairihi, dengan tidak menampakkan kepada orang lain. Jadi kalau sekedar cerita-cerita keburukan orang lain yang tidak disebut namanya, tidak disebut pula daerah tempat tinggalnya ya. Misalnya ada orang di kampung entah berantah ya, musibahnya begini itu boleh-boleh aja, silahkan, nggak apa-apa itu. Tapi kalau kemudian menyebutkan namanya, menyebutkan tempat tinggalnya, menjelaskan ya sejelas-jelasnya, berarti di situ ada riba, baik pada orang yang masih hidup ataupun kepada orang yang sudah meninggal dunia. Lebih-lebih terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Terhadap orang yang sudah meninggal dunia, kita tidak boleh menyebutkan keburukan-keburukannya. Rasulullah mengingatkan, "Udzkuru mahasina mautakum." Terhadap orang yang meninggal dunia, itu yang dibahas, yang disebut kebaikannya saja. Keburukannya kubur dalam-dalam, sebagaimana jasadnya sudah dikuburkan. Nah inilah ajaran Islam mengajarkan kepada kita. Maka wala udhra fi dzikril ismi fi dzalika. Tidak ada uzur, tidak ada alasan kalau orang menyebut namanya, menyebut kampungnya ya, untuk menyampaikan, membicarakan keburukan orang itu, tidak ada alasan bagi dirinya, sekalipun
mengatakan dengan kalimat maaf nih, bukan maksud saya ngomongin dia, kenyataannya begini. Tidak ada alasan, itu semua termasuk bagian dari ghibah. Yang ghibah itu dibahasakan oleh Allah memakan bangkai teman sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apa kamu senang kalau kamu makan bangkai teman kamu sendiri? Itu ancaman bahaya kalau kita membicarakan keburukan orang lain kepada lain orang. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang menambahkan? Cukup? Baik bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, semoga apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, sehingga kita lebih berhati-hati dalam berbicara dan tidak jatuh pada melakukan ghibah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'da wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'da. Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa na'udzu bika min fujaatil syarr. Allahumma inna nas'aluka khairal haya wa khairal mamah wa khaira ma baina dzalik wa na'udzu bika min syarril haya wa syarril mamah wa syarri ma baina dzalik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.